Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Solihah, kelas 10 MIPA. Saya dari Sekolah Inspiratif Al-Ilham Boarding School. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 peperangan Nabi. Selamat datang. Selanjutnya saya telah membuat daftar isi. Yang pertama ada penaklukan Mekah, yang kedua perang Hunain, dan yang ketiga perang Tabuk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah, Ibnul Qayyim berkata, ini merupakan penaklukan terbesar dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, para prajurit dan pasukannya yang dapat dipercaya, yang dengannya penaklukan ini pula dia menyelamatkan negeri dan rumahnya yang telah dijadikan sebagai petunjuk bagi semesta alam, menyelamatkannya dari cengkraman orang-orang kafir dan musyrik. Di penaklukan Makkah ada latar belakang peperangan. Di bagian terdahulu, kami sudah menjelaskan tentang salah satu butir perjanjian Hudaybiyah, bahwa siapa yang ingin bergabung ke pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Sebaliknya, siapa yang ingin bergabung ke pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia pun boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, berarti kabilah tersebut dianggap sebagai bagian dari pihak yang diikuti. Dengan demikian, penyerangan terhadap suatu kabilah yang telah bergabung ke salah satu pihak dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan. Atas dasar ini, maka Khuza'ah bergabung ke pihak Nabi SAW, sedangkan Bani Bakar bergabung ke pihak Quraish, dan pelanggaran yang nyata terhadap perjanjian dan tidak mungkin bisa dimaafkan lagi. Orang-orang Quraisy mulai menyadari pengkhianatan ini dan merasakan akibat yang harus mereka tanggung. Mereka menyelenggarakan majelis permusyawaratan dan mengambil keputusan untuk mengirim seseorang utusan. Mereka pun mengirim pemimpin mereka, yaitu Abu Sufyan, untuk memperbaharui isi perjanjian tersebut. Bersiap-siap untuk perang dan usaha merahasiakannya. Kisah peperangan ini diambil dari riwayat At-Tabrani bahwa 3 hari sebelum ada informasi tentang pelanggaran perjanjian oleh pihak Quraisy, Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk mempersiapkan peralatan perang bagi beliau. Tidak ada seorang pun yang ingin mengetahui hal ini. Madinah dan berangkat menuju Mekah bersama 10.000 sahabat. Madinah diwujudkan perjalanan hingga tiba di Mar Az-Zahran. Beliau memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan mereka pun menyalakan api unggun. Beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai penjaga. Abu Sufyan di hadapan Rasulullah. Setelah pasukan muslim singgah di Mar Az-Zahran, Al-Abbas berputar-putar menaiki keledai Rasulullah yang berwarna putih, barangkali mendapatkan tukang kayu bakar atau seorang yang bisa memberi kabar kepada orang-orang Quraisy agar mereka keluar dan meminta jaminan keamanan kepada beliau sebelum beliau memasuki Mekah. Allah menjadikan orang-orang Hakim bin Hizam al-Budail bin Zarqa. Pasukan Islam meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Mekah. Pada semuanya, Rasulullah SAW melewati Abu Sufyan. Al-Abbas berkata kepadanya,
segeralah temui kaummu. Maka Abu Sufyan segera masuk Mekah dan berteriak dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy, inilah Muhammad telah mendatangi kalian dengan membawa pasukan yang tiada tanding." Pasukan Islam berada di Zutua. Rasulullah Shallallahu apapun yang menghadang Khalid dan rekan-rekannya pasti dilibas dalam peristiwa ini. Dua anggota pasukan Khalid gugur, yaitu Qurs bin Zabir al-Fir dan Kunais bin Khalid bin oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah masuk Masjidil Haram dan membersihkan dirinya dari berhala. Dari tempat lain, Rasulullah SAW bergerak bersama-sama Muhajirin dan Ansor hingga masuk masjid. Beliau menghampiri Hajar. Di saat kedua ada berhala itu pun roboh. Beliau tawaf dengan Bilal. Beliau menghadap ke arah dinding Ka'bah yang berseberangan dengan pintu Ka'bah. Beliau berdiri sejauh 3 hasta dari dinding. Di samping kiri beliau ada 2 tiang, dan di samping kanan beliau ada 1 tiang, dan di belakang beliau ada 3 tiang. Salah satu di dalam Ka'bah ada serahkan kepada orang yang berwenang. Saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid, Ali bin Abu Thalib menghampiri beliau sambil memegang kunci Ka'bah dan berkata, "Wahai Rasulullah, serahkanlah kewenangan menjaga Ka'bah kepada kami sekaligus kewenangan memberi minum kepada orang-orang yang haji." Sholawat Allah semoga dilimpahkan kepadamu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang berkata seperti itu adalah Al-Abbas atas Ka'bah dan mengumandangkan ambi Ka'bah. Attab berkata, Allah telah memuliakan Usaid, ayahnya, dengan tidak mendengar suara ini. Jika mendengarnya, ia pasti marah. Al-Haris menimpali, "Demi Allah, kalau aku saja tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya." Abu Sufyan menyahutku, lalu mandi dan sholat 8 rakaat di rumahnya. Saat itu adalah waktu duha. Banyak orang yang menduga besarnya eksekusi para penjahat kelas kakap. Pada hari itu Rasulullah SAW memutuskan untuk mengeksekusikan 9 penjahat kelas kakap. Beliau memerintahkan untuk membunuh mereka sekalipun mereka tertangkap di bawah kain penutup Ka'bah. Safwan bin Umayyah dan Fadalah bin Umair masuk Islam. Safwan termasuk orang yang tidak dijatuhi hukuman mati, namun sebagai orang pemimpin Quraisy yang benar, dia merasa takut terhadap keselamatan dirinya. Karena itu dia melarikan diri. Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang yang menyambut. Allah telah menyucikan Mekah pada saat dia menciptakan langit. Penaklukan Mekah yang merupakan tanah kelahiran dan negeri beliau. Orang-orang Ansor saling kasak-kasuk di antara sesama mereka. Pengambilan bayat. Ketika Allah telah bahwa tidak ada jalan kebenaran selain Islam, mereka pun masuk Islam dan berkumpul untuk menyatakan bayat 19 hari. Selama itu beliau singgah di Autas. Setelah komandan tertinggi pasukan musuh, Malik bin Auf, memutuskan untuk melancarkan. Selanjutnya ada Perang Hunain. Di Perang Hunain ada pasukan musuh singgah di Autas. Ini berada di Autas. Semua orang yang berkumpul di tengah-tengah mereka terdapat Duraid bin Ashim, orang buta yang sudah tua. Sudah tidak ada lagi yang diharapkan darinya selain karena ia memiliki kecerdasan dan banyak kembali dalam kepayahan. Mata-mata Rasulullah. Semenjak beliau memasuki Mekah, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah. Beliau berangkat bersama Rabu tanggal 10 Syawal. Pasukan Islam
tiba di Hunain. Sementara itu Malik bin Auf dan pasukannya lebih dulu tiba di sana dan memasukkan pasukan ke sana pada malam hari. Malik bin Auf membagi-bagi pasukan dan menempatkan mereka di setiap jalan masuk, di sela-sela bukit dan selokan yang tersembunyi. Kaum muslimin kembali dan peperangan berkobar lagi. Rasulullah SAW memerintahkan paman berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, "Manakah orang-orang yang berikrar di bawah pohon dari Tsaqif mati terbunuh?" Aksi pengejaran. 1 orang tawanan, 24.000 unta, 40.000 domba lebih, dan 4.000 ukiah perak. Rasulullah SAW memerintahkan agar semua tawanan dan harta rampasan dikumpulkan, lalu ditampung sementara waktu di Jiranah. Dan Hawazin dan Taslim masuk ke Taif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf an-Nashir. Mereka bertahan di sana. Karena itu Rasulullah SAW berangkat ke Taif seusai dari Hunain, dan setelah proses pengumpulan harta rampasan di Jiranah selesai. Pengambilan harta rampasan di Jiranah. Setelah memperhentikan pengumpulan terhadap Taif, Rasulullah SAW kembali ke Jiranah dan menetap di sana selama 10 hari. Selama itu beliau awal mulanya siasat Rasulullah SAW tersebut orang berjumlah 14 orang yang dipimpin Zuhair bin Su. Di tempat itu dengan niat melaksanakan umroh, maka beliau pergi menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Setelah selesai melaksanakan umroh, beliau kembali ke Madinah dan menunjuk Attab bin Usaid sebagai. Yang ketiga ada Perang Tabuk. Penaklukan Mekah merupakan perang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ada pasukan Romawi untuk bertempur secara besar-besaran melawan kaum muslimin, hingga setiap detik penduduk Madinah seperti dibayangi perasaan takut. Informasi khusus dan akurat tentang persiapan pasukan Romawi beserta gasan. Begitu informasi yang masih simpang siur dan yang diterima Madinah sambil perkembangan yang ada secara lebih detail dan bijaksana. Beliau berpikir bahwa bila keengganan dan kemalasan telah mengalahkan semangat untuk melawan pasukan Romawi, dan kondisi yang sangat rawan ini membiarkan pasukan Romawi menjarah wilayah-wilayah yang tunduk kepada Islam dan bergabung dengan Madinah. Tentu ini tidak membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi dakwah Islam dan wibawa militer kaum muslimin. Pengumuman untuk persiapan memerangi Romawi. Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat. Beliau mengumumkan kepada para sahabat agar bersiap-siap untuk berperang melawan pasukan Romawi. Kaum muslimin berlomba-lomba melakukan persiapan. Setelah mendengar pengumuman Rasulullah SAW yang menyeru untuk berperang melawan pasukan Romawi, seketika itu juga kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan seruan tersebut. Dengan bergerak cepat, mereka langsung melakukan persiapan perang. Berbagai kabilah dan suku dari berbagai tempat bergabung ke Madinah. Pasukan Islam berangkat ke Tabuk. Begitu persiapan yang dilakukan pasukan Islam, Nabi SAW menunjuk Muhammad bin Maslamah al-Ansari, atau menurut pendapat lain adalah Siba bin Urfutah, sebagai wakil beliau di Madinah. Pasukan Islam tiba di Tabuk. Pasukan Islam tiba di Tabuk dan bermarkas di sana. Mereka siap bertempur melawan musuh. Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato dengan penuh semangat. Kata-kata yang beliau ucapkan maknanya amat luas. Setelah kembali ke Madinah, orang-orang mukmin.
sehingga dengan perjalanan orang-orang yang beriman bisa dipisahkan dari orang-orang yang tidak beriman. Pengaruh peperangan. Peperangan ini merupakan pengaruh yang sangat besar bagi ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan peperangan ini. Cukup banyak ayat yang lainnya turun kembali ke Madinah. Beberapa peristiwa penting pada tahun ini. Pada tahun ke-9 Hijriah ini terjadi beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Di antaranya, setelah Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, terjadi li'an antara Uwaimir dan istrinya. Seorang wanita Ghamidiyah dirajam setelah dia mengaku telah berbuat zina. Dia dirajam setelah menyapi anak dari hasil perzinahan itu. Raja Najasyi meninggal dunia. Pemimpin orang-orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul mati setelah Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.